Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Padilla. Saya adalah salah satu dosen yang mengabdi pada Universitas Borneo Tarakan di Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Kebidanan. Saya bergabung di Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2009. Sebelumnya saya adalah praktisi kesehatan seorang bidan. Saya menjadi bidan kurang lebih 3 tahun, dan kemudian pada satu kesempatan saya menjadi seorang dosen dengan berdirinya Prodi D3 Kebidanan di pemerintah kota Tarakan. Ini memang impian saya. Jiwa saya adalah jiwa pendidik. Saya ingin menjadi seorang dosen pada awalnya, namun akhirnya saya terjun sebagai seorang praktisi kebidanan. Bagi saya tidak ada kata terlambat. Saya berterima kasih kepada Universitas Borneo Tarakan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi sebagai seorang dosen. Saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah asuhan persalinan normal, dan pengalaman saya sebagai seorang bidan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Saya bisa mengkombinasi antara teori dengan praktek yang selama ini saya lakukan. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan melalui DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, bagaimana proses pembelajaran penyampaian saya dalam menyampaikan asuhan pelayanan kebidanan kepada anak didik saya. Mata kuliah ini memiliki 5 SKS dengan CPMK. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pada Pantung asuhan persalinan normal sesuai dengan standar asuhan persalinan normal. Deskripsi mata kuliah asuhan persalinan dan asuhan bayi baru lahir ini adalah mata kuliah utama yang bertujuan untuk setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu untuk melakukan asuhan persalinan normal pada Pantung, mendemonstrasikan asuhan bayi baru lahir secara mandiri sesuai dengan asuhan persalinan normal. Mata kuliah ini juga memuat materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar persalinan, dan evidence base asuhan persalinan normal. Tanda bahaya persalinan, deteksi dini komplikasi, penanganan kegawat daruratan pada persalinan, serta manajemen asuhan persalinan. Proses pembelajaran berbasis student center learning. Adapun metode-metode yang saya pergunakan adalah salah satunya diskusi interaktif, ceramah ilustratif, serta studi kasus. Sebelum memulai perkuliahan, kami, tim dosen, membuat rancangan pembelajaran semester yaitu RPS yang berisi dosen pengampu, CPR, CPMK, dan deskripsi mata kuliah, serta materi dan subpokok materi. Kami juga membuat kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa yang berisi jumlah kehadiran serta aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jumlah pertemuan sebanyak 16 kali termasuk PTS dan PAS, jumlah kehadiran minimal 80%, serta proporsi penilaian yaitu PAS 40%, PTS 30%, serta tugas 30%. Adapun dalam penyampaian materi-materi kepada mahasiswa, saya mempergunakan tatap muka secara sinkron dan asinkron. Saya mengupload video pembelajaran bahan ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan memperagakan atau mendemonstrasikan mengenai asuhan persalinan normal, 60 langkah persalinan. Video ini Ibu buat untuk mempermudah kalian nantinya untuk melakukan simulasi di rumah, dan mempermudah kalian juga untuk selalu mengulang untuk melihat langkah per langkah dari asuhan pertolongan persalinan normal ini. Kita meletakkan tangan di perineum untuk menahan perineum, kemudian tangan yang lain untuk menahan lajunya defleksi kepala. Baik Ibu, terus ya. Jadi tangan yang satu mengikuti kepala, oke, sampai kepala sudah lahir ya seluruhnya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan apakah ada lilitan tali pusat.
Apabila ada lilitan tali pusat, kita longgarkan, ya, bisa melewati kepala. Apabila lilitan tali pusat terlalu kencang, contoh seperti ini misalnya. Bila lilitan tali pusat bayi terlalu kencang, seperti ini misalnya, kencang sekali, kita letakkan klem, ya, satu klem, kemudian klem yang satunya. Ini, kemudian kita gunting di antara dua klem. Bila tali pusat tidak bisa kita longgarkan, bila bisa kita longgarkan, ya. Kemudian klem yang ke arah kiri kita lepaskan, kita buka ke kiri, kanan buka ke kanan, kita buka lilitan tali pusat pada bayi. Lakukan penilaian sepintas. Apakah bayi cukup bulan? Apakah bayi menangis? Apakah bayi bergerak aktif? Penilaian sepintas sangat penting untuk kita lakukan untuk menentukan apakah bayi membutuhkan resusitasi lanjutan setelah dia tidak bisa melakukan pernapasan spontan. Saya menggunakan beberapa referensi yang tentu saja masih relevan sampai saat ini. Asuhan persalinan normal dari Kementerian Kesehatan, modul asuhan persalinan normal, buku Obstetri Williams, serta buku Cunningham. Dan juga ada sebuah buku yang saya susun bersama dengan tim, yaitu Asuhan Persalinan Normal dan BBM, yang sudah kami terbitkan dan kami hakikan, dan pada saat ini sudah dipergunakan para mahasiswa sebagai buku referensi dalam asuhan persalinan normal dan asuhan bayi baru lahir. Dan yang secara sinkron saya melalui Zoom pada beberapa waktu bertatap muka secara langsung di laboratorium dalam hal pembelajaran praktik. Baik, sesuai buku panduan pembelajaran kita, ya, kalian juga sudah menerima job sheet, ya, untuk pembelajaran. Kita menggunakan asuhan persalinan normal. Buku ibu sudah diakses juga, ya, asuhan persalinan normal, ya. Itu jadi bahan acuan belajar bagi kalian, ya. Kita memakai referensi dari Kementerian Kesehatan, ya, JPKK juga asuhan persalinan normal. Kita langsung, ya. Baik, yang pertama-tama untuk ibu menanyakan dulu. Ingat ya? Kala dalam persalinan itu ada berapa kala? Ada 4. Kala 1, kala 2, kala pengeluaran. Oke, kala 3, pengeluaran plasenta. Kala 4, 2 jam postpartum. Ya, jadi itu adalah kala-kala dalam persalinan. Kita mulai. Yang pertama adalah kalau sudah ada tanda-tanda Doran, Teknus, Vulka, Perjol, ya, berarti kita bidan harus mempersiapkan diri, ya. Siap bidan, siap pasien, siap anak. Kita siapkan, ya. Alat kita persiapkan secara ergonomis, ya. Aman bagi kita, aman juga bagi pasien. Alat ini susunannya harus searah, ya, teratur searah, jangan bolak-balik, karena membahayakan kalau gunting kita tertusuk. Siap alat, siap pasien, siap tempat, ya. Kita kemudian mempersiapkan oksitosin, ya, 1 ampul. Kita patahkan dulu, kita patahkan. Setelah kita patah, kita letakkan di bawah. Kemudian kita membuka disposable atau strap, ya. Ini kita letakkan dalam kardus, ya. Lepas nanti kita buang di tempat sampah. Kemudian kita cuci tangan. Kita lepaskan segala perhiasan, jam tangan, cincin, ya, semua. Kemudian kita mencuci tangan. Kemudian kita keluarkan sabun, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Kemudian kita basuh sama seperti kita menggosok pada saat perhatikan tangan yang sudah bersih, jangan kita pakai untuk menutup, kita pakai siku. Oke. Kita gunakan handuk ya. Kalau sudah ada tanda gejala tanggal 2, ya, kita akan melakukan pemeriksaan darah, memastikan pembukaan lengkap. Kita letakkan diabetes di bawah bokong ibu. Setelah cuci tangan kita menggunakan APD ya. APD itu menggunakan sepatu pun boleh, sepatu pun yang lebih kecil ya, atau misalnya ini terlalu berat ya. Yang penting harus melindungi kaki kalian dari air tuban. Kemudian memakai celana menggunakan penutup kepala. Ketika kita sudah pakai penutup kepala, menggunakan masker itu tidak gunakan ya karena dia memudahkan untuk komunikasi dengan kalian, tapi sebenarnya kita menggunakan masker. Kemudian kacamata Google ya. Untuk melindungi kita dari cairan-cairan yang keluar dari badan. Ya. Kemudian kita memasang handscoon 1, ya. Handscoon 1, perhatikan cara pasang handscoon untuk memasukkan oksitosin ya, oksitosin ke dalam disposable dengan cara one hand ya. Kita buka tutupnya dulu, kita kuatkan, kemudian kita buka tutupnya, kita masukkan dulu jarum ke ampulannya, baru kita angkat, kemudian kita sedot obatnya. Setelah itu kita tutup kembali, kuatkan kembali ya, kita buang udara, kita letakkan kembali ke bak parus ya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dalam dan lupa hygiene karena sudah ada tanda gejala tanggal 2. Kita siapkan setengah koper ya, di ujung untuk persiapan kalau misalnya ibu akan kita pecahkan kembali. Kita memasang handscoon kedua, masang handscoon kedua, kemudian kita lakukan lupa hygiene ya. Perhatikan lupa hygiene ya. Ambil kapas 5 buah. Kapas apa? Kapas DDT. Bagian tajam di dalam ya. Setelah sampai baru kita putar untuk bagian tajamnya keluar. Tangan di atas, tunggu kontraksi mulai mereda. Ya. Sudah reda kontraksi baru kita lakukan pemecahan ketuban ya. Dengan menggunakan jari telunjuk di dalam ketuban kita pecahkan secara perlahan. Apabila sudah pecah, kita keluarkan setengah koper, kita letakkan di bengkok. Tangan tetap yang satu di atas, yang tangan di dalam, menyingkirkan selaput ketuban. Dengarkan DJZ. Apakah dengan pecahnya ketuban itu berpengaruh kepada detak jantung janin? Oke.
Kita dengarkan, kalau DJJ berapa menit kita harus dengarkan? 1 menit. Kita menggunakan jam tangan ya, ataupun jam dinding yang ada detiknya. Kita dengarkan selama 1 menit, berarti 60 detik. Apabila DJJ normal berada di kisaran 120 sampai 160. Setelah itu kita jelaskan kepada ibu, pembukaan sudah lengkap, penutupan sudah pecah. Kalau ibu belum ada kepengen beneran, ibu tarik napas panjang, miring kiri, tidak boleh telentang lebih dari 10 menit. Ya, yang tangan kiri seperti ini. Oke. Apabila ada ingin mengedan ibunya, kita bantu ya, kita minta ibu untuk meneran. Baik ibu, silakan ibu, baik. Tarik napas panjang. Oke, terus ibu, terus sedikit lagi. Kepala ini mengikuti, tangan kita yang kiri mengikuti kepala ya. Terus ibu, baik. Sampai kepala lahir. Nih. Ingat, jangan lakukan pengusapan pengusapan wajah, karena akan merangsang bayi untuk bernapas. Kita tidak tahu di mulutnya mungkin ada lendir ya, ataupun di hidungnya ada lendir, itu membahayakan ya. Setelah kepala lahir ya, ini lihat cara ibu ngecek tali pusat nih, perhatikan ya. Tangan kanan melakukan pengecekan tali pusat. Adakah lilitan tali pusat? Oke. Kalau tidak ada, tunggu putaran paksi luar ya, ke arah punggung semula bayi. Bayi akan berputar searah punggung semula. Dia akan menghadap ke kanan, punggungnya kanan ya. Sudah seperti ini, kita akan mengeluarkan bahu. Oke. Bahu bagian atas. Tangan kita bivarietal. Bivarietal itu seperti kita melingkupi kepala bayi ya, telinga kanan dan kiri. Perhatikan cara mengeluarkan bahu ya. Bahu atas tekan sedikit ke bawah ya. Bahu bawah kita tarik secara lembut ke atas, nggak usah kuat-kuat ya. Kemudian tangan kanan kita letakkan ke bawah, perhatikan. Untuk sangga susur ya. Nah, sangga susur itu seperti ini, menyangga dan menyusur. Jangan sampai tangannya menjungkit. Jadi ini tangan kita memegang bayi secara keseluruhan. Kemudian kita letakkan di atas perut ibu. Lakukan penilaian sepintas, nggak boleh lama, nggak boleh 1 menit. Sepintas ya sepintas. Apakah bayi cukup bulan? Pertama, apakah bayi menangis? Ya, apakah kulitnya merah muda, nggak biru, bergerak aktif, menangis atau bergerak aktif? Dan juga kalau jantungnya tidak jantung di bawah 100. Tapi yang awal itu adalah apakah bayi cukup bulan, menangis, kulit merah muda? Kalau menangis otomatis jantungnya bagus. Ya. Kemudian kita bersihkan. Kalau belum dalam sepintas bayi tidak menangis spontan, kita langsung khususkan lakukan bantuan apa? Ya, lakukan resusitasi, bantuan pernapasan ataupun pembebasan jalan nafas. Kita sudah sediakan tempat ya yang datar dan keras untuk resusitasi. Manajemen anti kala-3 ya. Sudah pernah nonton video ibu kan? Ya. Pertama-tama apa yang kita lakukan? Memeriksa, mengecek apakah ada bayi kedua. Ya. Kalau tidak ada, kita ambil opsi suntik boleh lebih dari 1 menit ya di paha ibu. Maaf, saya suntik opsi ya Bu, untuk mencegah terjadinya berdarah ya. Kita suntik, aspirasi suntik ya. Sesudah itu, sesudah kita suntik,
baru kita lakukan pemotongan tali pusat. Bisa menggunakan pertama, bisa menjepit dengan umbilical cord ya, atau klem. Kita bisa ikat, kita gunakan umbilical cord ya. Kita jepit ya. Kemudian selanjutnya kita urut ke arah perut ibu, kita jepit lagi ya. Kita urut ke arah perut ibu, kita jepit lagi. Lindungi bayi pada saat kita melakukan pemotongan tali pusat. Kita potong ya, potong. Sesudah itu oke, ini sudah lepas tali pusatnya. Handuk yang basah tadi kita ganti dengan handuk yang kering ya. Kita letakkan bayi di atas perut ibu, ini kita IMD-kan. Ini kita kembalikan perut ibunya biar dia bisa IMD. Selanjutnya bayi kita IMD-kan. Inisiasi menyusu ini. Ingat, harus skin to skin, bersentuhan, karena suhu tubuh ibu bisa menjadi termoregulasi ya, untuk menjaga kehilangan suhu tubuh bayi. Oke, tadi sudah ibu jelaskan ya sampai akhir. Ada yang mau nanya? Baik, Andi, silakan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, bagaimana kalau ada lilitan tali pusat di kepala bayi ya? Ini misalnya kita cek nih, cek adakah lilitan tali pusat. Apabila ada, kita longgarkan kalau dia longgar. Ya. Kalau dia ketat, ya ketat sekali, kita bisa klem, gunting di antara dua klem. Klem sebelah sini, klem sebelah sana ya, baru gunting di tengah-tengah. Ya, baru kita longgarkan ke kiri dan ke kanan. Oke, bagus sekali Andi ya. Pertanyaannya, gimana mengetahui tanda-tanda pertumbuhan plasenta? Iya, siapa nih yang bisa nih tanda-tanda? Oke, silakan. Panjang dan juga uterus rasa globuler. Oke, ya tadi ya, pelepasan plasenta itu tanda dengan tali pusat memanjang ya. Kemudian ada isi darah tiba-tiba dan uterus bulan. Teknik untuk mengeluarkan bahu bayi dengan cara parental pada saat terjadinya putaran nafas di luar seperti ini. Kedua tangan, salah tangan di sini dan di bawah tengah bayi untuk melakukan pengeluaran pada bahu atas bayi. Lakukan dorongan ke bawah seperti ini. Lalu juga lakukan dorongan ke atas seperti ini untuk menurunkan bahu atas bayi. Lalu apabila sudah bahu atas bayi lahir, pindahkan salah satu tangan ke sini. Dan yang pada tangan yang ini untuk melakukan sangga susu untuk melindungi badan bayi. Itu tadi ya adalah demonstrasi yang kita lakukan ya untuk melakukan asuhan pertolongan persalinan normal ya. Seperti itulah nanti yang akan kalian temukan kalau kalian menjadi seorang bidan atau praktek nanti di rumah sakit. Setelah ini kita pembelajaran mandiri ya. Kalian akan dipandu oleh tim laboratorium untuk melakukan demonstrasi ya pelajaran mandiri di lab ini karena ibu akan mengisi kelas kelompok. Oke? Dan ibu berharap ini akan menjadi satu tuntunan bagi kalian ya. Video itu selalu kalian putar, panduan-panduan yang asuhan persalinan normal bawalah untuk selalu dibaca
Karena inilah nanti ilmu yang kalian akan aplikasikan, keterampilan yang akan kalian implementasikan, aplikasikan dengan pasien yang ada. Baik, untuk itu tidak ada pertanyaan lagi? Iya. Baik, Bu akhiri, semoga kita selalu dalam keberkahan Allah, semoga selalu sehat, semoga ilmu ini akan menjadi amal jariah nanti untuk Ibu juga untuk kalian. Amin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita. Adapun penilaian dan evaluasi yang saya lakukan pada mahasiswa melalui formatif dan sumatif, saya melakukan interaksi evaluasi berupa kuis. Kadang saya juga membawa mereka untuk happy fun quiz. Kebetulan kampus kami dekat pantai, dan juga evaluasi yang saya lakukan selama melakukan tatap muka interaktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat video evaluasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Otot di luar his yang biasa. Kelainannya terletak pada kekuatan his yang terlalu kuat dan terlalu efisien menyebabkan pasien berakhir cepat. Dan evaluasi akhir dari proses pembelajaran pada satu semester, saya melakukan tes sumatif, yaitu dengan penilaian akhir semester. Demikian video dalam proses pembelajaran yang telah saya buat melalui DIA, dan tentu saja di akhir pembelajaran saya berharap mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan, karena ini adalah ilmu terapan yang mereka harus kuasai. Dan sebagai seorang dosen, tentu saja saya berharap mahasiswa saya menjadi anak-anak yang sukses nantinya, dan ilmu-ilmu yang telah diberikan menjadi keberkahan baik bagi mereka dan tentu saja bagi diri saya sendiri. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan semoga kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.